Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 7 Juni tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Jaksa Agung melarang terdakwa jadi agamis di sidang. Seseorang pejabat maupun orang biasa, ya sebelum ada kasusnya, dia biasa berpakaian biasa, sebagaimana pada umumnya berpakaian biasa. Tetapi setelah menjadi tersangka, pada saat hadir di persidangan, terdakwanya menggunakan baju yang sopan, dan lebih menggunakan berpakaian yang agamis, dengan menggunakan tutup kepala dengan berpeci warna putih, dan juga menggunakan baju gamis sampai ke bawah warna putih, sedangkan wanita pakai kerudung, mukanya yang kelihatan hanya mata yang tidak tertutup, baju dasar sampai ke tumit, dan seterusnya. Dengan pakai baju berciri agama, seakan dia orang bersih dari dosa memanfaatkan agama itu ke dalam hal yang tidak baik. Sedikit banyak baik jaksa dan hakim ada rasa takut menanyakan sesuatu dan menjatuhkan hukuman, takut nanti berdosa, sehingga penegak hukum tidak objektif menindaknya. Yang lebih parah lagi, para pendukungnya hadir di persidangan untuk menekan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Berdasarkan hal itu, Jaksa Agung melarang terdakwa jadi agamis di sidang untuk berpakaian yang normal, agar jaksa dan hakim dapat menjatuhkan hukuman dengan objektif. Tindakan terdakwa setelah di persidangan langsung agamis merupakan strategi terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukuman yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Harapan saya, para terdakwa berpakaian yang wajar saja, jangan merusak nama agama yang dianutnya, dan menghilangkan rasa objektif para penegak hukum dalam menjatuhkan hukumannya. Jadi inilah saya lihat ini banyak pejabat-pejabat kita, waktu dia memegang jabatan, paling dia pakai safari, pakai jas, dan lain sebagainya, dan pakai baju biasa yang baik-baik biasanya, pakai baju batik yang mahal dan lain sebagainya. Tetapi kalau setelah dia menjadi tersangka, kedudukannya tersangka, apakah dia kasus korupsi, kasus penipuan dan lain sebagainya. Setelah dia duduk di tempat duduk terdakwa tersebut, di mana dia menggunakan baju yang sifatnya agamis. Kalau dia laki-laki, pakai baju gamis dan pakai kopiah warna putih, benar-benar seperti ustadz lah kelihatannya semua. Dia penampilannya itu sangat sopan kelihatannya. Dan kalau perempuan dia kerudung dan tutup muka itu hanya matanya yang kelihatan. Mungkin itu pakai burka namanya ya. Dan juga sampai itu juga menggunakan baju panjang sampai ke bawah. Benar-benar orang seperti orang suci kelihatannya. Sampai jaksa dan hakim pun segan menanyakan masalah kepadanya. Nanti mereka takut berdosa karena kelihatannya penampilannya itu sangat agamis, sehingga dia nanti takut dia jatuh kena dosa dia atas kalau nanti ditanya macam-macam kepada terdakwa tersebut. Akibatnya Jaksa Agung menyatakan melarang tersangka menjadi orang agamis di persidangan. Jadi biarlah kalau dia di persidangan itu memakai baju yang sopan saja, baju seperti biasa. Karena itu sama juga nanti dia pakai baju yang sopan, yang seperti ustadz lah, yang seperti ustazah lah, semua. Tetapi itu sama juga nanti perilakunya nakal sampai dia diproses di pengadilan, itu merusak nama agama itu sendiri. Sehingga di samping merusak agama itu sendiri, juga membuat penegak hukum baik dia jaksa maupun hakim sehingga bertanya sesuatu kepadanya, takut nanti dia akan berdosa, sehingga dia tidak objek menjatuhkan hukuman tersebut. Sehingga makanya dia dilarang
dan dinyatakan tidak boleh dia menjadi orang agamis kalau di muka persidangan. Karena kalau di muka persidangan ini kalau sudah namanya tersangka atau terdakwa, sifatnya perbuatannya merupakan perbuatan kejahatan yang sifatnya ditentang oleh masyarakat umum dan undang-undang saja melarangnya, dan tetapi dia pun menggunakan baju agamis yang sepertinya dia orang sopan, orang baik, dan harus dihormati dan lain sebagainya. Itu merusak nama agama yang dianutnya itu sendiri. Di samping itu juga para penegak hukum segan bertanya, dan juga bisa nanti mereka bisa merasa berdosa nanti kalau macam-macam pertanyaannya. Di samping itu juga itu merupakan strategi daripada seorang tersangka agar hukumannya itu bisa menjadi rendah. Sehingga ini harapan saya supaya hakim itu objektif dan juga jaksa itu menuntut dan menjatuhkan hukuman hakim itu agar objektif dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Apalagi karena saking agamisnya dia banyak temannya tokoh agama, malah diundang ahli di persidangan untuk menekan hakim menjatuhkan hukuman tersebut. Ini tambah tidak baik lagi. Jadi harapan saya para terdakwa berpakaian yang wajar, jangan merusak nama agama yang dianutnya, dan menghilangkan rasa objektif para penegak hukum dalam menjatuhkan hukumannya. Sekian dan terima kasih.